Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, pendaftaran bakal calon rektor Universitas Brawijaya periode 2022-2027 yang berlangsung mulai hari ini tidak dibatasi untuk jumlah pendaftarnya. Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Arifin mengatakan, panitia akan menjaring sebanyak-banyaknya calon dari berbagai kalangan. Jadi kita memberi kesempatan seluas-luasnya, karena nanti kalau seandainya kandidat itu ada 50 misalnya, maka akan dilakukan penyaringan. Dari 50 itu akan dipilih oleh SAU 3 kandidat, karena MBA minta 3 kandidat yang diajukan, sehingga tugas SAU itu tentu harus memilih dari sekian banyak kandidat menjadi 3. Jadi memang kalau ditanya target itu kita sudah membuka secara umum, kita tidak akan membatasi, silakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang berkaitan dengan kegiatan. Jadi nanti di dalam rangkaian nanti selalu akan diuraikan. Di dalam rangkaian itu ada sidang pleno yang dilakukan oleh Senat Akademik untuk menyelenggarakan debat di antara kandidat yang ada. Nanti akan dibentuk tim yang akan melaksanakan proses debat dari calon-calon itu. Kemudian Mas Taufik yang berkaitan dengan kandidat, terutama yang berhubungan dengan masalah keterlibatan menteri. Jadi masih tetap menggunakan, karena peraturan pemerintah nomor 108 itu masih memberikan hak pada menteri 35%. Dalam status PTNBH, maka pemilihan Rektor UB dilakukan oleh anggota Majelis Wali Amanah yang berjumlah 17 orang. Mereka terdiri dari Menteri Pendidikan, 3 tokoh masyarakat, perwakilan tendik, mahasiswa, dan dosen. Namun, menurut Ketua SAUB, Profesor Arifin, Menteri memiliki jumlah suara 35% dari total anggota MWA dalam pemilihan Rektor UB tahun ini. Jadi anggota MWA itu terdiri dari menteri, kemudian 1 orang menteri, 3 orang tokoh masyarakat, dan 8 orang dari dosen, baik itu yang profesor, kemudian yang 17 orang dari anggota MBA. Anggota MBA sebanyak 11 orang itu termasuk menteri. Dan itulah totalnya 17. Totalnya 17 itu yang nanti akan memilih rektor. Jadi 17 orang, 1 orang menteri, kemudian 16 orang yang non menteri. Di antaranya ada 3 anggota masyarakat. Kebetulan anggota masyarakat ini 2 orang dari Menteri Menko Polhukam dan Menko, tapi ini bukan Menkonya, tapi orangnya. Jadi bukan unsur menterinya, tapi orangnya. Ya.
Jadi orangnya itu ada 3 orang wakil masyarakat yang kebetulan 3 orang itu 2 orang dari Menko, 1 orang dari pejabat pemerintah. Ya, kemudian yang 7 orang dari SAU, kemudian ada wakil dari mahasiswa, jadi presiden mahasiswa, kemudian wakil dari tenaga administrasi, dan wakil dari ketua alumni. Itu unsur WA. Jadi yang akan memilih rektor itu adalah 17 orang itu. Yang 1 orang menteri, salah satunya mendapatkan hak 35% seperti yang lalu. Pemirsa, selepas mahasiswa dan menjadi alumni UB diharapkan tidak mengurangi daya kritis dalam menyikapi berbagai fenomena di masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Profesor Aulani Am, kepada para dokter hewan baru FKH UB. Menurutnya daya kritis sangat penting untuk dijaga agar para alumni dapat terus berkiprah dalam masyarakat dengan berbagai profesinya dan selalu mengupdate berbagai pengembangan baru. Menempuh dan merampungkan pendidikan bukanlah suatu hal yang mudah. Saya tahu itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Novan. Pada kondisi COVID, Anda bisa lulus sebagai dokter hewan. Tentunya kompetensi yang dicapai sama, karena Anda sudah lulus ujian kompetensi. Tentunya bisa. Ada banyak hal, kenangan yang indah maupun kurang sedikit indah yang dapat diambil perjalanannya sehingga bisa menjadi bekal di dunia luar. Tentunya masih banyak tantangan. Anda buktikan bahwa Anda sebagai dokter hewan yang bisa berkolaborasi, bermitra dengan di mana Anda nanti bekerja atau membuka usaha sendiri. Tetap harus berpikir kritis meskipun sudah dari dokter hewan, tidak pada saat jadi mahasiswa berpikir kritis, tapi kami senang. Pimpinan fakultas juga senang dengan sikap kritis saudara, sehingga itu yang memberikan perbaikan di setiap sisi di Fakultas Kedokteran Hewan, sehingga nantinya Anda bisa menerapkan ilmu kedokteran hewan yang Anda peroleh baik di kampus maupun selama bekerja di tempat-tempat mitra selama intensif di mitra-mitra itu. Tentunya gelar dokter hewan yang kalian sandang ini harusnya dapat menerapkan, mengembangkan ilmu yang didapat serta harus berkontribusi aktif kepada masyarakat. Tidak hanya nasional, itu adalah internasional. Banyak alumni Universitas Brawijaya yang sekarang banyak berkancah di dunia internasional di semua kementerian. Pemirsa, makin banyaknya penyakit yang diakibatkan oleh virus tidak hanya terjadi pada manusia, namun juga terjadi pada dunia hewan. Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Dr. Muhammad Munawaroh mengatakan saat ini muncul penyakit hewan LSD yang belum ada vaksinnya. Penyakit yang tersebar di Afrika tersebut saat ini menurut Muhammad sudah terdeteksi di Indonesia, khususnya di daerah Riau. Pemerintah masih berencana mendatangkan vaksin untuk memberantas penyakit pada hewan ini. Profesi dokter hewan itu merupakan profesi yang sangat unik, karena yang dipikirkan bukan hanya kesehatan hewan, tapi kesehatan manusia. Dengan moto manusia meriga satwa sewaka, itu menunjukkan bahwa dokter hewan itu punya tugas 2, yaitu bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui kesehatan hewan. Kesehatan hewan ini tidak hanya hewannya,
tapi juga produk-produk hewannya seperti daging, telur, dan susu. Para dokter hewan tidak boleh tidak tahu ada apa di Indonesia sekarang berkaitan dengan penyakit. Hari ini kita sedang kedatangan tamu baru, penyakit baru yang namanya lumpy skin disease. Itu penyakit itu harusnya ada di Afrika, tapi kok ya bisa jalan-jalan di Indonesia. Indonesia hari ini sampai hari ini belum punya vaksin, sehingga harus mengimpor vaksin dari luar negeri. Coba para dokter tolong belajar bagaimana supaya penyakit LSD ini tidak menyebar di seluruh Indonesia. Sekarang baru ada di Riau, Provinsi Riau. Hari ini pemerintah belum siap, baru akan mendatangkan vaksin. Insya Allah akan datang. Kita punya pabrik vaksin namanya Pusvetma, masih belum bisa memproduksi. Ini PR, ya. Jadi kalian tolong selalu update ilmu tentang kedokteran hewan. Pemirsa, Universitas Brawijaya akan terus memperkuat infrastruktur dalam pengembangan ekosistem halal digital dengan menyiapkan sarana laboratorium, peneliti, dosen, dan auditor halal. Wakil Rektor Bidang Kerjasama UB, Profesor Muhammad Sasmito Jati mengatakan, kerjasama dengan Serunai Malaysia dan ISDB ini merupakan tantangan baru bagi UB, sehingga hal tersebut bisa menjadi dasar untuk UB supaya memperkuat sarana dan sumber daya manusia yang sudah ada. Pertama kan ini challenging ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa UB punya histori yang cukup kuat ya. Kami di Afrika, kami pernah turun di Tunisia, di Gambia, turun. Jadi saya sendiri kebetulan yang turun waktu itu ya. Jadi kepercayaan ini kan tidak boleh disia-siakan oleh Universitas Brawijaya. Itu underline ya. Sehingga memang harus kita betul-betul menyiapkan ini. Yang pertama, halal center kita kuatkan, halalan toyibah center. Jadi insya Allah kami sudah nyiapkan termasuk building, terus researcher, juga termasuk auditor. Selama ini kan auditor yang latih kita semua sebetulnya. Gitu. Jadi ini challenging buat kita. Insya Allah kita siapkan. Dan seperti tadi 2 tahun itu hanya sebuah step. We should go ahead. Ya itu yang paling penting itu. Dan ini kami tidak boleh mengecewakan dunia Islam yang ketika kita tantang hari ini, dan sekarang ini juga menjadi orang sudah mulai paham ketika kita bicara halal itu bukan hanya in term of Islamic way of thinking, tapi dia bicara tentang food safety, cosmetic safety, terus juga ketika bicara perbankan ternyata profit sharing itu menjadi suatu idiom untuk membangun daripada hanya sekedar bank interest atau rent dan lain sebagainya atau riba di dalam Islam. Ini menurut saya sebuah tantangan. Dan kita tahu juga dari ketika kita mengalami krisis ekonomi, krisis yang selamat ternyata bank syariah. Jadi itu menunjukkan bagaimana Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini tantangan buat kita semua. Oke, kita memang belum sekuat, seideal yang kita harapkan, tapi kita butuh teman. Untuk itu kita membutuhkan serunai, membutuhkan nanti kita kembangkan.
Pemirsa, pelatihan pengolahan produk salak di Desa Sidomulyo Pronojiwo yang dilakukan oleh tim MBKM Semeru UB mendapat tanggapan positif dari Camat Pronojiwo Hindam Adri. Dirinya mengaku bahwa pelatihan ini sangat tepat karena mampu mengolah produk lokal yang melimpah di daerahnya, yakni salak. Harga salak pada saat erupsi kemarin merosot sangat tajam sehingga semakin menyulitkan ekonomi warganya yang terkena erupsi Semeru. Pelatihan ini terus terang sangat dibutuhkan. Mengingat kemarin awal erupsi itu harga komoditi utama di Kabupaten Pronojiwo itu yaitu salak itu mengalami penurunan yang signifikan. Satu kilo salak sempat tembus hanya Rp1.200 per kilo. Nah, harapannya dengan kegiatan pelatihan seperti ini dengan alat yang sudah disiapkan oleh pembentukan UB, harapannya adalah produksi salak itu bisa bertambah dan mempunyai nilai tambah ke depan. Tentunya ekonomi masyarakat juga harapannya akan semakin naik dan masyarakat juga akan semakin sejahtera. Sementara ini kita hanya fokus ke BUMDesnya dulu. Dari BUMDes nanti kita akan berkembang melakukan pembinaan ke masyarakat di lingkungan Desa Sidomulyo. Setelah Desa Sidomulyo nantinya UMK-nya akan naik, akan kita sambungkan ke desa-desa tetangga ke Kecamatan Pronojiwo. Untuk harapan kami, terus terang kami ingin desa kami, semua desa, 6 desa di Kecamatan Pronojiwo ini mempunyai produk-produk yang unggulan yang bisa mencukupi kebutuhan internal maupun internasional. Karena kita tahu potensi wisata di Kecamatan Pronojiwo ini sangatlah menarik, sangat tinggi. Contoh Rumah Sewu, siapa yang tahu Rumah Sewu? Banyak turis mancanegara datang, akan tetapi mereka pasti bingung juga apa yang mau dibawa dari Kecamatan Pronojiwo ini untuk kembali lagi. Selamat bagi Anda pejuang SNMPTN 2022 yang telah dinyatakan lolos seleksi mahasiswa baru. Semoga Anda mantap menjalani proses belajar di jurusan yang Anda pilih. Karena bagi Anda yang lolos seleksi jalur SNMPTN 2022 namun tidak puas dengan pilihannya, maka Anda secara sistem tidak bisa mengikuti jalur seleksi penerimaan SBMPTN dan jalur mandiri. Hal ini dijelaskan oleh Ketua LTMPT 2022 Profesor Muhammad Asari pada konferensi pers pengumuman hasil seleksi jalur SNMPTN 2022. Kalau ada siswa yang tidak lulus SNMPTN, apakah bisa ikut yang lulus ya? Yang lulus SNMPTN apakah bisa ikut SBM dan mandiri? Jadi begini. Secara sistem yang sudah diterima di SNMPTN itu tidak akan bisa mendaftar UTBK, tidak bisa ikut tes. SNMPTN itu, SBMPTN itu basisnya tes UTBK. SBMPTN itu penerimaannya didasarkan atas hasil tes. Kalau SNM dasarnya adalah prestasi rapot akademik, prestasi non akademik ya. Menyambut bulan suci Ramadan, Masjid Raden Patah UB menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyemarakannya. Menurut Nur Hidayat, selain kegiatan rutin seperti ceramah agama setelah sholat dan kegiatan tarawih, MRP UB memiliki program unggulan. Program tersebut adalah Cafe Ramadan dan Tadarus on Street yang membidik generasi milenial untuk aktif di masjid. Ini kita namakan Syiar Ramadan ya, Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya 1443 Hijriah. Di antaranya adalah yang pertama kita akan mengadakan sholat tarawih berjamaah sekaligus dilanjutkan dengan tausiah Ramadan tiap hari ya selama bulan suci Ramadan. Yang kedua kita akan mengadakan kultum zuhur yang akan dilaksanakan setelah ba'da sholat zuhur. Yang ketiga, kita akan mengadakan kajian kurma atau kajian umum Ramadan yang dilaksanakan juga setiap hari selama bulan suci Ramadan pada pukul
16.00 sampai dengan selesai, kemudian dilanjut dengan pembagian takjil dan buka puasa bersama. Yang keempat adalah kita juga akan mengadakan program pembagian takjil dan buka puasa gratis kepada jamaah dan juga keluarga besar Universitas Brawijaya dan masyarakat sekitar UB yang membutuhkan. Selanjutnya yang kelima, insya Allah kita juga akan mengadakan kegiatan pembagian sembako gratis untuk masyarakat sekitar UB. Dan nomor 7, kita juga akan mengadakan kegiatan Tadarus on the Street. Jadi Tadarus on the Street ini kita akan mengadakan bentuk tadarus atau baca Al-Quran tidak hanya di dalam masjid tapi juga bisa di teras masjid, di mana nanti akan kita siapkan di situ sebuah tempat, dan bagi siapapun yang membaca atau tadarus Al-Quran di tempat yang sudah kita sediakan, maka akan kita berikan merchandise menarik gitu ya, atau hadiah menarik dari Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya. Selanjutnya kami juga akan mengadakan kegiatan Cafe Ramadan. Cafe Ramadan ini adalah salah satu cara kita untuk mendekati kaum milenial, ya, adik-adik mahasiswa, agar setelah taraweh mereka tidak cangkruan ya di kafe-kafe luar sana, tapi kita akan mengadakan kajian yang kita kemas seperti kafe setelah sholat taraweh ya. Ini nanti sangat menarik karena kita akan sediakan warung di situ ya, ada kopi, susu gratis ya, jahe, ya snack semua gratis kita sediakan ya, gratis. Nanti juga kita ada grup musik juga ya, grup musik religi yang akan meramaikan ya, kegiatan Cafe Ramadan ini, dan juga ada pemateri ya dalam bentuk kajian agar nanti bisa kita santai ya, sharing ya untuk ilmu keagamaan, tanya jawab seputar ngopi ya, ngobrol perkara iman ya, dalam bentuk kajian Cafe Ramadan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.